Yang di sini ya isi saja, clear menurut saya. Dan di sini isi doi. Banyak orang ditolak kemarin-kemarin ya. Semoga sekarang bisa saya udah ngasih masukan soalnya ke tim Arjuna. Kemarin-kemarin orang isi doinya itu kayak gini. Di bagian ini nih, contoh ya. Yang ditolak nih. Ini contoh. Tapi saya udah ngasih masukan, semoga nanti di apa? Di follow up. Doi itu kan di artikel itu kadang ada yang keluarnya sampai sini aja ya, 10, 155, 75, 212 gini ya. Yang ini deh. Yang yang artikel aja. Ini kan isu yang artikel aja. Beberapa OJS dia menampilkan doi-nya itu, contoh nih, jurnal apa ya, SCBS kayaknya. Nah, dia hanya menampilkan prefix, dia mulai dari prefix. Kalau kebetulan di jurnal saya ditampilkan lengkap, tapi tema-tema tertentu dia menampilkannya hanya sampai level 10 gini aja nih. Itu loadingnya lama. Bayangkan saja iya gitu. Kemudian kita ngisi di sini. Seharusnya diterima ya, karena ini aktif kan. Tuh, jurnal ini aktif. Jurnal ini aktif, seharusnya diterima. Tapi ternyata isian-isian kita semacam ini di jendela dashboardnya si Dex Evaluator, itu dia tinggal ngeklik ini saja. Ketika kita ngisinya kayak gini, dan ini diklik, seolah-olah jadi kayak gini nih. Klik. Oh, nggak aktif. Karena harusnya kan ke artikel. Ini kok nggak ke artikel. Nah, kesalahan kita salah ngisi di sini. Seharusnya lengkap dengan HTTP-nya. Jadi kalau kondisinya yang 10 tadi, ya tinggal diklik kanan, copy link, tuh, simpan, resbase. Kenapa masih kayak gini? Ini karena sedang tidak dibuka. Jadi ada fungsi-fungsi yang belum jalan. Tapi kayak gini ya, contoh ngisinya. Banyak yang salah di sini ngisinya sehingga ditolak. Mungkin ada yang testimoni nih di sini yang kemarin ditolak-ditolak apa saja. Nah, isian yang lainnya dicek ulang karena isian yang ada di sini ini ngambil data dari Garuda. Bisa jadi data Garuda itu salah. Kok bisa salah? Ya bukan Garudanya yang salah, kitanya yang salah. Dulu ketika kita daftar Garuda itu 2 tahun yang lalu, ketika jurnalnya masih OJS berapa, sekarang udah OJS berapa, ini ada beberapa bagian yang berubah linknya. Kita update saja. Ya, tinggal kita update. Bahkan ada yang berubah dulu namanya masih STAI, sekarang sudah universitas. Nah, kan ada yang banyak berubah. Ya tinggal diubah kan. Jangan kelamaan, ubah-ubahin, cek-cekin. Simpan kalau sudah. Tadi barusan itu di bagian edit jurnal. Yang berikutnya adalah data jurnal. Data jurnal ini adalah memeriksa ulang bagian yang barusan kita cek dengan cara ngeklik-ngeklik aja ini linknya bener-bener enggak. Sebenarnya kalau kita tadi di copy manual linknya ya udah pasti di sininya bener. Yang ketiga borang akreditasi, ini yang evaluasi diri, ya. Tuh ditutup tuh, ya nggak apa-apa, tahu kok ditutup. Nah, di 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 borang akreditasi ada 3 tombol. Mohon diingat di sini banyak yang salah juga, banyak yang ditolak gara-gara di yang pertama dan di yang kedua banyak ditolak. Yang pertama, kelengkapan dokumen. Bahasanya memang kelengkapan dokumen ya, seolah-olah ada dokumen yang diupload. Iya, Arjuna zaman dulu saya masih ingat ada dokumen yang saya tanda tangani dulu, kemudian saya upload di sini. Dulu PDF. Sekarang udah nggak usah gitu-gituan. Apa yang diunggah di sini? Di sini adalah username sebagai jurnal editor dan password sebagai jurnal editor. Jangan ngasih role yang lain. Ini jelas-jelas editor. Editor itu apa kalau di OJS? Yang ini, Bapak Ibu, kalau JS 3 ya. Ini kalau JS 3 di sini. Jurnal editor. Nah, kasih akun salah satu yang ada di sini. Saran saya bikinin khusus. Kayak saya ini bikin khusus. Karena kalau saya mau ngasih akunnya Pak Husnul, takutnya saya udah kasih ke Arjuna, Pak Husnul ganti password.
Tim Arjuna nggak bisa masuk, reject lagi akhirnya. Jadi saya bikinkan khusus di sini untuk tim Arjuna dengan role jurnal editor. Username dan passwordnya simpan di sini. Ingat nih kalau bikin baru ini banyak yang asal-asalan bikin baru nih contoh ya. Ngarang dulu nih. Nah, passwordnya di bagian ini jangan dicentang user must change password. Nah, tim Arjuna bisa masuk, tapi dia harus ganti password. Lah, password barunya tim yang lainnya gimana? 4 orang asesor lainnya tahunya dari mana? Nah, jangan sampai ini yang dicentang. Ini kita mah yang teknis-teknis sepele aja. Yang penting kita itu dinilai. Kalau udah dinilai itu pasti terakreditasi, pasti. Kecuali ada pelanggaran-pelanggaran akademik. Pelanggaran akademik itu kayak gimana? Ya banyak ya. Emang ada contohnya jurnal yang tidak terakreditasi? Ini saya nanya sendiri, jawab sendiri nih. Ada. Di periode 2 lihat halaman terakhir. Saya nggak enak, saya tampilkan di sini. Lihat sendiri saja periode 2 halaman terakhir-terakhir itu ada beberapa jurnal tidak terakreditasi. Lihat sendiri ya. Saya nggak enak ini. Nanti ini direkam juga. Ditayangkan juga. Jadi jangan cuma nyari nama jurnalnya sendiri. Wah, nama jurnalnya sudah ketemu, statusnya gini sudah, weh. Banyak pelajaran yang bisa kita petik, kita baca-baca aja. Memang Pak Busro mah nggak ada kerjaannya, semua dibacain. Ya, bukan nggak ada kerjaan sih. Ya kerjaannya itu kan tim rumah jurnal di UIN Bandung kan tim RJI ya kerjaannya ya jurnal. Oke, yang pertama kelengkapan dokumen, yang kedua evaluasi diri nanti diisi ya. Waktunya mepet kalau kita harus bahas ini satu persatu, tapi nanti pasti ke sini beberapa bagian. Yang terakhir di bagian tambah isu. Tambah isu, masukkan isu yang ini saja nih. 2025-nya satu, ya maksudnya 4 edisi ya, 4 edisi terkini, terakhir. 4 edisi ketika kondisinya 2 kali 2. Kalau terbitnya 3 kali, ya berarti 6 edisi. Jangan salah kaprah. 4 kali 8 edisi, 5 kali 10 edisi, dan seterusnya. Diisikan di sini. Nah, kalau udah gitu, nanti di sini ada tombol keempat sebenarnya. Hilang nih, karena ditutup. Tombol keempatnya itu ajukan akreditasi. Siap ajukan akreditasi atau apalah. Pokoknya yang bermakna semacam itu. Sudah ajukan akreditasi. Nah, ya. Tuh, baru slide ke segini aja udah rame nih. Dilihat di chat, udah ada 13 yang komen nih. Saya belum buka, takutnya nanti kelewat. Nanti saja. Pokoknya yang ada ditanyakan, langsung aja tulis di chat, biar nanti takut lupa. Walaupun nanti sudah kebahas, nggak apa-apa. Nah, ini yang barusan. Jangan sampai ditolak oleh Dex Evaluator, sakit rasanya. Udah lama nunggu dibuka, ditolak giliran sudah diajukan. Kan nggak bagus. Apa biasanya? Penamaan yang barusan saya cerita, nama di Garuda, nama di SSN, nama di Arjuna, nama di jurnal, semuanya beda-beda, reject. Yang kedua, akun yang diberikan. Yang tadi saya cerita juga, yang diminta itu jurnal editor. Ngirimnya akun reviewer, reject. Yang diminta jurnal editor, ngisinya section editor, role-nya, reject. Atau bahkan akunnya nggak bisa diakses. Karena passwordnya ada yang ganti, reject. Yang ketiga, doi tidak aktif, aktivasi ya. Saya udah bikin panduan banyak itu. Di setiap grup doi support RJI itu saya suka balas-balesin kalau lagi sempet ya. Pertanyaannya sampai hafal. Nanyanya apa udah ada kunci-kuncinya. Jadi udah ada template jawabnya. Jadi kalau ada apa ya, kebingungan-kebingungan tanyakan aja yang ada grup yang ada sayanya. Nanti insya Allah dibalas kalau belum dibalas orang lain terlebih dahulu. Website tidak bisa diakses, lagi musim judol ya, amankan. Gimana caranya? Ya, itu ilmu yang lain lagi. Saya dosen Usuluddin nggak ngerti secara spesifik bagian-bagian semacam ini. Ada yang IT-nya, nanti ada di sesi-sesi yang lainnya. Nah, langsung ke trik-triknya. Sebenarnya tinggal baca evaluasi diri ya, menurut saya ya.
Kita kalau ngerti evaluasi diri di Arjuna itu otomatis kita itu ngerti cara membuat Sinta 2 atau Sinta 1 atau Sinta berapapun pengennya. Tapi intinya saja, pastikan jurnal Bapak Ibu memiliki nama jurnal yang unik yang mencerminkan spesialisasi disiplin ilmu tertentu. Lah terus gimana kalau jurnalnya udah terlanjur lahir? Pasrah. Nggak usah aneh-aneh. Bagian ini sudah. Bagian ini dibicarakan ketika membuat jurnal baru, berencana membuat nama jurnal baru, baru ngobrolin ini. Kalau udah terlanjur, ya sudah pasrah. Lah kalau pasrah gimana penilaiannya? Ya nggak gimana-gimana, paling juga dinilai nggak gede kan gitu. Bisa Sinta 2? Sangat bisa. Kan nilai tertinggi di penilaian nama itu kan, nah kalau nggak salah 3 ya. Nilai tertingginya 3. Kalau kita dapat nol aja, kita hilang 3 nih umpamanya ini. Walaupun nggak mungkin hilang 3 di bagian ini. Tapi umpama saja, kita hilang 3, nilai tertinggi kan 100. 100 aja kurangi 3, gara-gara namanya terlalu umum. Nama jurnalnya Jurnal Busro misalnya. Kan umum. Apa keilmuannya Jurnal Busro? Ya udah nilainya nol aja, nggak apa-apa. Bisa Sinta 2? Bisa. Sinta 1 juga bisa. Karena ketika nilainya 100 kita hilang angka 3 di sini, 100 kurangi 3, 97, 97 itu Sinta 1. Sinta 1 kan batasnya 85. Nah, kayak gitu cara mikirnya. Kalau jurnalnya udah warisan, dan saya yakin banyak pengelola jurnal warisan, ya sudah pasrah bagian ini. Intinya kita pastikan nama jurnalnya sudah sesuai akta lahir di SSN. Yang kedua, penerbit. Pastikan penerbitnya lembaga kredibel, perguruan tinggi, lembaga penelitian, atau organisasi profesi ilmiah. Di luar itu bisa nggak? Bisa. Masa nggak bisa? PT, CV, kayak RJI, apa perkumpulan, organisasi, LSM, partai politik bisa. Yang penting punya legalitas sebagai sebuah organisasi institusi. Ya, bisa jawabannya. Nilainya berapa? Ya kayak tadi lagi ya. Yang paling bagus kan dikelola lembaga kredibel ya. Nilainya 2 misalnya. Kalau nggak kayak gitu karena yang bikinnya PT, ya mungkin nilainya 0 atau 0,5. Ya tinggal kurangin lagi. Jadi dua pertanyaan teratas ini adalah takdir yang nggak bisa diubah. Orang sudah terlanjur lahir, jurnalnya di PT gimana? Ya bisa aja sih dipindahin ke perguruan tinggi. Secara teknis bisa. Tapi ya ada mekanisme-mekanismenya. Pastikan jurnal kita punya reviewer dan punya editor. Dan mereka aktif. Pertimbangan memilih nama-nama editor dan reviewer karena mereka memiliki rekam jejak. Rekam jejak publikasi tentunya ya, bukan rekam jejak yang lain. Rekam jejak publikasi baik nasional maupun internasional dalam 3 tahun terakhir. Dan berasal dari beberapa institusi. Ya sebaiknya beberapa negara ya, tapi nggak apa-apa sebenarnya beberapa institusi. Tapi best practice-nya kalau mau bagus ya berbagai negara karena penilaian yang tertinggi itu negara. Tidak pedoman 2021 ya, ketika 4 negara minimal itu nilainya tinggi. Nih, tuh ketika melibatkan mitra bestari 4 negara nilainya 6. Ketika melibatkan editor minimal 4 negara nilainya 5. Nah, itu kan di situ. Ini best practice kalau mau bagus. Nggak kayak gitu ya nggak apa-apa juga kan. Beda pahala doang. Kalau pahalanya di jumlah tetap nyampe 70 ya Sinta 2. Nyampainya 60-an ya Sinta 3. Pahalanya di jumlah nyampainya cuma 50-an ya Sinta ya sesuai dengan derajat pahalanya tadi. Ya, kayak gitu aja, sebenarnya sederhana. Next. Gunakan OJS dengan benar. Penulis submit pakai OJS. Editor in chief nugasin tulisan itu ke section editor di OJS. Section editor nugasin artikel itu ke reviewer di OJS. Reviewer kerja di OJS terekam. Sampai artikelnya terbit ada semua rekamannya di OJS. Maka itu yang bagus. Ya, pastikan reviewer, editor, penulis berasal dari berbagai institusi. Oh, tadi reviewer, editor sudah saya bahas, berarti penulis.
Penulisnya kalau mau bagus akreditasinya, penilaian terkait penulis ya, itu setidaknya dari berbagai negara. Lihat, penulis ada di sini, di substansi. Aspirasi wawasan, kalau penulisnya minimal 5 negara, lebih dari 5, bukan minimal 5. Berarti kalau lebih dari 5, 6 ya, 6 negara. Karena nggak ada negara 0,5 gitu, 5,5 negara kan nggak mungkin. Kalau penulisnya distribusinya lebih dari 5 negara, pahalanya 8 itu. Kurang dari 6, 3 sampai 5, pahalanya 6. Kurang dari 3, cuma 2 negara, pahalanya 3. Indonesia semua gimana Pak Busro? Gas, pahalanya 1. Ada. Ya, tetap ada pahalanya. Ketika pahala-pahala ini dijumlah dan mencapai derajat minimal yang sesuai dengan makom akreditasinya, ya tetap sesuai itu nanti akreditasi. Nah, saran saya untuk bagian penulis ini, berikan informasi yang memudahkan penilai terkait dengan diversitas-diversitas barusan itu. Gimana contohnya? Nah, ini contohnya ya. Kalau asesor mau menilai jurnal ini langsung baca nih. Oh, 5 negara. Kalau dia masih nggak yakin, kan tinggal diklik. Yakin gitu 5 negara? Klik aja kan. Berani. Nigeria, Rusia 2, Indonesia 3, Ghana 4, 5 US. Benar berarti. Gas. Kasih nilai berapa kalau 5 negara? Pahalanya 6. Lumayan kan? Walaupun yang dinilai nanti rata-rata per tahun. Kan tadi baru satu isu saja. Ya kalau saya usahakan semua ada diversity negara. Ini 5, ini 6, ini 4, ini 2. Rata-ratanya berapa? Ya 3 sampai 5 lah rata-ratanya. Ya pahalanya 6 tadi. Saya ngejar bagian itu. Oke, next. Pastikan jurnal memiliki author guideline ya, petunjuk penulisan yang jelas. Yang jelas. Ini saya tidak mengklaim bahwa jurnal saya petunjuk penulisannya jelas, tapi versi personal saya, subjektif saya ini cukuplah untuk diberikan nilai jelas. Nih, yang jelas itu gimana? Balik lagi ke sini. Kayaknya gaya penulisan deh. Oh enggak, penyuntingan. Tuh, petunjuk penulisan yang jelas itu adalah rinci, lengkap, jelas substantif, sistematis, dan ada contoh template-nya. Dan ya, nih pakai dan, bukan pakai atau. Jadi kedua kondisi itu harus terjadi. Pedoman penulisannya sistematis, sistematis. Ini strukturnya saya jelasin. Title, abstrak, introduction, method, result, diskusi, konklusi, sampai ke bawah. Sistematis. Penjelasan substantifnya ada nggak? Ada. Substantif itu gini. Judul harus singkat, jelas, informatif. Jadi ada penjelasan substansinya. Nggak cuma penjelasan judul maksimal 20 kata, ditulis Times New Roman, fontnya 11, dan seterusnya. Itu nggak perlu sejelas itu juga nggak apa-apa. Tapi ya lengkap aja. Apa, substantif dan teknis dijelaskan aja semua. Abstrak isinya ini substantif namanya. Introduction isinya ini substantif. Method, result, discussion, dan seterusnya. Dan tersedia template katanya. Oke, saya simpan di mana ya template-nya? Nah ini manuskrip template. Karena nggak ada kayak teman-teman kan jurnalnya ada sidebar-nya ya. Enak kan kadang-kadang ada logo template. Cara ini nggak ada, saya simpan di sini. Manuskrip template. Bisa di-download ya, ada. Ngasih link nggak bisa di-download. Tuh bisa di-download. Dan template ini Word ya. Template PDF. Nggak bisa diobah-obah sama penulis. Dah lah, singkat dulu aja. Berikutnya, proses penyuntingan substansi oleh Mitra Bestari. Komen ya, gampangnya gitu. Dan oleh tim editor. Detail dan konsisten. Di-review dan dieditori lah gampangnya gitu. Dan ada bukti-buktinya. Semakin ketat bukti-buktinya, semakin bagus gitu saja.
Nah, ini spill beberapa akreditasi 2025 ya, beberapa informasi ini yang terakhir ini. Di 2025 katanya nih ya, nih nggak tahu iya nggak tahu enggaknya nih, tapi ini bagus juga, nggak harus melulu kita berpedoman ke akreditasi. Mau dinilai mau enggak, sebaiknya menurut saya ini lakukan, ini best practice-nya. Artikelnya, PDF-nya harusnya memiliki data yang lengkap. Data yang lengkap itu ada apa? Ada judul jurnal ini maksudnya ya, bukan judul artikel. Apa sih namanya? Judul sirahan. Ada lisensi di PDF nih. Ada hak cipta, ada doi, ada proses artikel ya. Yang selainnya ya yang biasa. Contohnya gimana? Sebenarnya biasa yang dicontohkan oleh teman-teman di Arjuna itu dari Elsevier ya. Oke, saya direct deh. Biar lengkap ya. Oke, coba saya cari artikel yang ada religionnya, yang bisa diunduh. Inikah? Coba dulu. Nah, ada judul sirahan. Waduh, ini masih artikel Impress ya nggak apa-apa. Bayangkan saja ini sudah terisi. Ada judul sirahan. Ini judul sirahan itu. Nama jurnal, volume berapa, nomor berapa, tahun berapa, halaman berapa sampai halaman berapa ini tuh. Setelah judul sirahan apa lupa nih. License, lisensi dan hak cipta. Ada. Nih, lisensi itu yang CCBY, CCBYSA, CCBYNCND ya, gitu lisensi namanya. Ada di PDF ya, nggak cuma di OJS-nya, nggak cuma di websitenya. Kemudian hak cipta itu copyright. Nih, copyright itu yang logo C, C gini nih. C 2024 nama jurnal berarti copyrightnya di jurnal. C 2024 nama orang mau berarti copyrightnya di penulis. Nah, ini yang lengkap ya. Sama terakhir doi dan history. Doi jelas di sini, history di sini ada. Nah, tampilannya nggak harus sama persis kayak gini. Gimana hawa nafsu teman-teman aja. Yang namanya estetik itu kan bisa beda-beda ya. Subjektif estetika ini. Silakan aja. Yang penting kelengkapan informasinya ada. Oke. Kabarnya akan dinilai di edisi 2025 nanti. Tapi kalau menurut saya nggak usah pakai kabar-kabaran. Edit saja. Emang boleh yang edit Gale ngedit apa itu template boleh, masa mau tobat yang lebih baik nggak boleh, yang kemarinnya jelek diubah ke yang lebih bagus nggak boleh kata siapa? Oh, kata teman saya mengelola jurnal itu harus konsisten. Konsisten itu kalau sudah baik baru konsisten, kalau belum baik ya berubah dulu, tobat dulu baru konsisten. Dan konsisten itu tidak di situ sebenarnya ya, tidak di situ secara spesifik. Oke, next. Artikel harus sesuai scope, fokus and scope, clear. Gak perlu harusnya banyak pertanyaan di bagian ini. Jurnal harus menyediakan informasi sitasi. Nah, sitasinya sebagai informasi tidak lagi menggunakan GS ya, asesor itu penilainya. Tapi pakai Dimension dan atau Scopus. Ini kabar di 2025 pakai Scopus tambahannya ya, Dimension dan atau Scopus ini di 2025 kabarnya. Tapi yang kemarin-kemarin masih pakai Dimension saja. Kayak gimana ngeceknya? Gampang. Contoh. Nah, berarti jurnal harus menyediakan logo-logo semacam ini. Dan logonya harus bisa diklik dan mengantarkan ke profil jurnal kita di Dimension. Kok harus login ya? Iya, asesor juga login. Nggak usah ribet. Bikin akun saja. Nah, ketika sudah login baru ketahuan. Wah, citasinya 25. Yang dinilai kalau nggak salah 3 tahun terakhir. Gimana cara mengetahui 3 tahun terakhir? Gampang. Asesor tinggal klik overview. Tinggal ngeklik di sini ya, ganti citation. Ini sudah ada tahun-tahunnya. Pusing bacanya, ganti table. Nah, kan udah nggak pusing kan? 3 tahunnya 11, 13, 1, ya 25 semuanya dari 3 tahun. Berarti pahalanya berapa tuh kalau citasinya 25?
Ada di sini. Dampak ilmiah kalau citasinya 25 pahalanya genap 6 ya. Clear. Simpen di OJS kita. Gimana caranya terindeks dimension? Nggak usah pusing. Terindeks dimension itu adalah sebuah takdir. Takdir yang nggak usah ngapa-ngapain. Ya walaupun ada ngapa-ngapainnya sih. Takdir, ya, sebuah konsekuensi lah enaknya. Terindeks dimension adalah sebuah resiko, sebuah konsekuensi dari artikel-artikel di jurnal kita memiliki doi yang aktif. Kalau doinya yang aktif pasti ada di dimension. Kalau ada di dimension, doinya pasti aktif. Saya sudah aktif. Tapi kok nggak ada di Dimension? Kapan aktivasinya? Baru kemarin, seminggu yang lalu, baru sebulan yang lalu. Nggak ada waktu sinkronisasi Dimension ini. Saya nggak tahu seberapa lama, tapi saya pernah ngetes. Di 3 bulan itu sudah tampil. Ya, anggap saja 3 bulan lah. Ngetes lagi aja teman-teman yang lain. Mungkin ada yang lebih, informasi yang lebih update. Judul artikel harus konsisten, harus jelas dan informatif. Informatif, ini substansi ya. Judul jangan banyak-banyak, jangan panjang-panjang. Studi kasus di SMP negeri, wah udah. Itu kurang bagus dalam akreditasi. Bukan berarti nggak bisa diakreditasi. Pahalanya kecil gitu saja. Sama sah, ngan pahalanya kecil. Abstrak harus jelas. Abstrak jelas strukturnya, ada tujuan, ada metode, ada temuan, ada kontribusi misalnya, sesuai pedoman saja, harus konsisten sesuai pedoman itu. Dan abstrak itu minimal minimal nih ya, kalau full text-nya bahasa Indonesia, maka abstraknya minimal ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya minimal. Saya mau ada bahasa Arabnya juga boleh, ada Cinanya juga boleh. Ini kan minimal. Kalau full text-nya bahasa Inggris, abstraknya boleh, minimal Inggris saja. Indonesia juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tambah Arab juga nggak apa-apa juga. Itu ya. Berikutnya ada kata kunci, harus relevan dan mencerminkan isi artikel. Saya pikir clear. Artikel harus menunjukkan kebaruan ilmiah, ada state of the art-nya. Nah, ini panjang nih diskusinya sebenarnya. Ketahui dulu saja harus ada bagian itu, kita banyakin diskusi nantinya. Referensi. Kalau mau bagus akreditasinya, referensinya harus di atas 80% referensi primer dan 80%-nya referensi itu mutakhir. Referensi itu daftar pustaka, Bapak Ibu. Nih, daftar pustaka. Ini aja deh. Yang sudah kebuka. Nih, daftar pustaka. Daftar pustakanya berapa nih? 41. Dihitung 41 ini. Keprimerannya, berarti primer itu hasil-hasil penelitian. Dihitung yang hasil penelitiannya berapa? Hasil penelitian itu dalam bentuk artikel jurnal, artikel proceeding, skripsi, tesis, disertasi, atau bahkan buku. Buku-buku hasil penelitian. Umpamanya setelah dihitung, ternyata referensi primernya itu dari 41 artikel itu hanya 30. Ya, berarti kan kurang dari 80% ya. Ya, umpamanya saja nggak tahu 80% berapa harus dihitung nih. Lagi males ngitung nih. Berarti ya kurang bagus. Nah, teman-teman, apa yang harus dilakukan sebelum terbit kalau kami ada daftar checklist editor itu memastikan ini. Salah satunya memastikan sebelum terbit nih, memastikan daftar pustakanya sudah sesuai ketentuan. Ketentuannya apa? Ya sesuai udah pakai Mendeley misalnya. Jumlahnya minimal sekian, 25 misalnya. Prosentase primernya 80%, prosentase mutakhirnya. Setelah primer mutakhir. Mutakhir itu ilmu alam 5 tahun, ilmu sosum 10 tahun. Nah, kalau 80%-nya mutakhir, nilainya bagus juga. Ada di sini penilaiannya. Di sini. Nah, nisbah. Tuh, ada kan? Derajat kemutakhiran. Ada kan? Kalau 80% primer nilai 3, 80% mutakhir nilai 3. Mantap. Next.
Oh, referensi kan barusan sudah. Nggak apa-apa lah. Sistematika artikel harus lengkap. Sistematika itu IMRAD ya. Harus lengkap, terstruktur, dan konsisten antar edisi. IMRAD-nya. Kalau di artikel 1, volume 1 nomor 1, artikel 1 ada introduction. Maka dicek di artikel kedua atau di edisi yang lain juga introduction. Jangan sampai di yang ini pendahuluan, yang ini latar belakang. Yang ini metode penelitian, yang satunya lagi metodologi penelitian. Nah, itu kan nggak bagus. Nah, di sini konsisten itu. Kalau antar edisi bisa jadi bisa berubah ya, karena ada perubahan tadi yang tadi saya bilang. Asal di announce, diumumkan, ada perubahan-perubahan yang nggak masalah. Ini mah ada, saya ngecek. Waktu pendampingan ngecek. Di satu edisi yang sama aja udah beda-beda. Nggak mungkin ada alasan. Ganti template Pak Busro. Masa di edisi yang sama ganti template? Beda edisi baru masuk akal ganti template. Gitu ya. Manfaatkan instrumen pendukung seperti gambar, tabel di artikel. Nah, contoh, nih, kita hisap punya Elsevier ya, ada tabel enggak? Oh, enggak ada. Oh, ada nih, tabel. Waduh, pakai bahasa Perancis nih. Anggap aja saya ngerti deh. Kalau ada tabel, pastikan ada caption. Ini, caption nih namanya. Tabel 2 profil partisipan. Ada captionnya harus ada captionnya. Ada gambar, harus ada captionnya. Gambar satu, gambar laptop misalnya. Ada apa tuh diagram ada diagram satu diagram apa gitu itu yang pertama ya harus ada captionnya yang kedua caption ini harus dijelaskan dalam teks dengan menyebut ulang nomornya tabel 2 tabel 3 asesor akan ngecek ini aja nih coba tabel 2 harus ada dua minimal dia harus ada dua pencarian. Nah ini mau dua pencarian. Berarti bagus nih. Elsevier nih. Mantep nih. Kalau diakreditasi di Arjuna. Gas. Kenapa harus ada dua? Minimal ya dua itu. Yang pertama tabel 2 sebagai sebuah caption. Yang kedua tabel 2 sebagai sebuah penjelasan di teksnya. Berdasarkan tabel 2 didapatkan bahwa, nah jangan berdasarkan tabel di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di utara, di selatan. Itu nggak bagus.